Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit mengomentari dari yang tadi disampaikan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila ia menyebarkan sesuatu yang dia dengar, segala yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadiban, cukuplah seseorang dikatakan pendusta manakala dia menyebarluaskan segala apa yang diketahuinya atau didengarnya. Jadi ini termasuk adab dan panduan Islam dalam menyebarkan atau memposting sebuah berita. Cukup dikatakan pendusta kalau orang itu menyebarkan apa yang dia dengar semuanya gitu. Nah, berarti di sini Nabi secara tidak langsung nyuruh kita pilih-pilih. Satu, tanyakan satu, haruskah saya menasihati ini, benar tidak? Yang ketiga, manfaat tidak misalnya gitu. Yang pertama, benar tidak beritanya. Yang kedua, haruskah aku menyebarkan ini? Yang ketiga, apa manfaatnya? Kalau sudah 3 tahap ini lolos, nah baru silahkan di-share. Mudah-mudahan manfaatnya jika baik itu jariah, kebaikan. Jika itu peringatan pada yang buruk, berarti kita menjauhkan orang dari keburukan. Terus yang kedua, memang kalau bermedsos itu kan fenomena zaman digital sekarang ya. Kunci bermedsos itu satu sebenarnya, jangan baperan. Gitu. Kalau mau masuk ke dunia medsos atau internet, komunikasi massal gitu ya jangan baper. Harus sabar gitu. Itu kuncinya. Yang ketiga, MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 17 tahun 2004 gitu ya. Enggak, setelahnya 2014 mungkin. Itu tentang panduan ya, ataupun edaran MUI tentang hukum dan panduan bermedsos dalam syariat Islam. Itu lengkap di situ. Dan saya sudah kirim ke orang yang meminta fatwa itu, saya kirimkan itu salinan fatwanya. Jadi itu bisa diperhatikan. Baik, kita lanjutkan kajian kita di hari ini, yakni tafsir surat Al-Baqarah ayat 116 sampai 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu takhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ayat ini masih berkenaan dengan karakter dan perbuatan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Jadi Al-Baqarah ini memang isinya itu rata-rata hampir sepenuhnya itu tentang ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Sudah banyak yang kita bongkar dalam Al-Quran tentang karakter dan sifat mereka. Dan hari ini satu lagi tambahan dari kebiasaan dan karakter mereka itu adalah waqalu, mereka mengatakan ahli kitab Nasrani atau Yahudi, ittakhadallahu waladan subhanahu. Mereka sama-sama berpendapat dan mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu punya anak. Dalam tafsirnya disebutkan, yadhkuru ahlu kitab, ahli kitab menyebutkan wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi anna Allah takhadha waladan, bahwa Allah punya anak. Idh qalat al-yahud al-Uzair. Kalau dalam agama Yahudi, anak Allah itu namanya Uzair. Bang Uzair, ada ulah nama yang budak si Uzair. Jika Arab namanya Uzair, padahal itu adalah nama yang disematkan oleh Yahudi bahwa itu adalah putra Allah.
qalatil yahudul Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Adapun orang Masehi Nasrani menganggap dan berpendapat bahwa Al-Masih Isa putra Maryam itulah anak Allah. Wa qala ba'du musyrikil Arab al-malaikatu banatullah. Kalau orang musyrikin mengatakan Allah itu punya anak, tapi anaknya Allah itu malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang ada di alam semesta ini itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu anggapan orang musyrik. Makanya dalam surat Az-Zukhruf Allah membantah itu. Masa Allah punya anak perempuan? Kan anak perempuan itu banyak kelemahannya. Allah menjelaskan itu. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan, ada sifat wanita yang inherent dalam dirinya, built-in dalam dirinya, tidak bisa lepas. Apa? Kata Allah Ta'ala, awaman yunasa fil hilyah. Ini memang ceritanya Allah sedang membantah bahwa dirinya punya anak perempuan bernama malaikat. Allah membantah bahwa nggak mungkin Allah punya anak perempuan. Wong anak perempuan itu satu, yunasa fil hilyah, menyukai perhiasan. Sifat wanita itu yang built-in dalam dirinya menyukai perhiasan. Jadi pami ibu di bumi, anak perempuan di rumah minta emas, minta berlian, tidak usah sakit hati. Memang itu tercipta fitrahnya di situ. Aya pangmeserkeun, teu aya pangdoakeun. Teu aya deui nyata sampai Pak hapunten, teu tiasa meserkeun sebongkah berlian. Jadi kalau perempuan minta perhiasan, minta harta itu realistis, bukan materialistis. Memang diciptakannya begitu. Kalau laki-laki fitrahnya di wanita. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Tuh wanita. Laki-laki di wanita, wayahna. Si ibu ini dah nama ulah nyarek-nyarek urang di lembah wanita. Lamun bade nambah deui. Da eta fitrahna. Sarua jeung mereka fitrah di dalam harta. Awaman yunasya. Wanita itu diciptakan, yunasya itu diciptakan, dikonstruksikan, distrukturkan dari awalnya fil hilyati, menyukai perhiasan. Maka naklukkan awalnya mah gampang perhiasan aja. Menaklukkan mereka mah gampang perhiasan. Bahkan sebagian ulama bahkan banyak ulama berpendapat bahwa balasan wanita nanti di surga itu lebih banyaknya perhiasan. Memang itu fitrah mereka. Kalau laki-laki kan dimotivasinya tuh bidadari kan. Bidadari nan bermata jeli. Apalagi itu kelanjutannya. Ada lagunya tentang bidadari. Tapi perempuan nggak dibibitan, nggak dimotivasi dengan bidadari. Perempuan mah kalau dia punya suami, suaminya nanti menjadi suami di surga. Kalau dia gadis dipilihkan dari 8 pemuda surga, pilih 1, dinikahkan di sana. Cuma itu. Tapi yang laki-laki 70 bidadari. Setiap hari dalam riwayat Ibnu Abbas dikasih fasilitas untuk menikmati 100 bidadari. Mana pada terhikmat ayahnya. Biasanya babi langsung semangat ya. Pada tahu ya. Itu karakter. Makanya Allah membantah, tidak mungkin aku punya anak perempuan, mau punya perempuan menyukai perhiasan, kelemahannya banyak. Yang kedua, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu punya karakter yang kedua, tidak punya ketegasan. Ghairu mubin. Apa ghairu mubin itu jelas. Ghairu wadi, ghairu mubin, tidak jelas. Maka dalam saksi pidana tidak boleh perempuan jadi saksi. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat darah dan kejadian kriminal. Pasti nutup muka, nggak lihat kejadiannya pasti. Pasti menangis, pasti kabur duluan, nggak melihat kejadiannya. Nah, jadi Allah membantah pengakuan orang musyrik bahwa dirinya punya anak yang bernama malaikat. Dengan bantahan yang sekaligus menjelaskan sifat anak perempuan itu bagaimana. Satu, menyukai perhiasan. Yang kedua, dia itu selalu tidak jelas dalam segala macam sikap dan posisinya.
Jadi labil itu, perempuan itu labil. Satu, condong dan cenderung menyukai harta. Yang kedua adalah labil. Kalau dalam hadis pun lebih tegas lagi, perempuan itu ada dua sifatnya apa? Naqisatu aqlin wa din, kurang akal dan agamanya. Naqis itu kurang, aklin akal, din agama. Naqisatu aqlin maksudnya adalah perempuan itu lebih cenderung tidak menggunakan logika dalam segala halnya, tapi mengutamakan perasaan, emosional. Emosional dalam arti kata bukan hanya emosi amarah, tetapi yang melibatkan perasaan. Dalam segala halnya perempuan banyak begitu. Maka kenapa talak itu haknya dikasih ke suami? Karena suami laki-laki itu lebih logis, lebih mengedepankan logika daripada perasaan. Andaikan hak talak itu punya istri, maka baru menikah sehari, besok tuh banyak laki-laki jadi duda ya, dicerai-ceraikan sama dia. Kalau talak di tangan istri, maka niscaya setiap hari akan banyak jutaan suami yang dicerai sama istrinya. Hari ini nikah, bisa jadi malam tuh dicerai sama istrinya, atau besoknya. Kalau talak itu di tangan istri, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tahu kelemahan wanita, hak talak diberikannya kepada suami. Karena suami itu laki-laki itu lebih mendepankan akal dan logika daripada perempuan yang hidupnya itu banyak dengan perasaan. Mungkin bahasa medisnya itu hormonal perempuan itu berbeda dengan hormonal laki-laki. Lalu kata Nabi yang ketiga, naqisatuddin, kurang agamanya. Apa artinya? Dia mengalami haid dan nifas, mengalami fase di mana dia tidak beribadah dan lain sebagainya. Jadi itu Allah menjelaskan karakter yang ada pada wanita. Satu, mereka itu menyukai harta benda dan perhiasan. Yang kedua, mereka labil. Yang ketiga, mereka tidak mengedepankan logika tapi lebih pada perasaan. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki kekurangan dalam menjalankan agama, banyak liburnya dan lain sebagainya. Itulah ya. Makanya Nabi SAW mengatakan begini, kalau kamu ingin bersenang-senang dengan wanita, sabarlah dengan karakter buruknya. Atau tidak sama sekali. Tidak sama sekali maksudnya ya udah nggak usah menikah, nggak usah berhubungan atau berinteraksi dengan wanita. Kalau mau silakan seperti itu, tapi itu tidak nyunah. Namun Nabi memberikan sebuah peringatan. Kalau kamu ingin bersenang-senang dengan wanita, dengan istrimu, terimalah sifat buruknya yang tidak kamu sukai. Tapi kalau mau kamu tidak direpotkan dengan wanita, ya udah nggak usah nikah sekalian. Hidup menyendiri bagaikan ahli ibadah zaman dulu. Tapi itu tidak ingin. Nah ini sekelumit kenapa Allah membantah orang musyrikin bahwa dirinya punya anak. Wa qaul, dan mereka berkata, siapa mereka? Yahudi, Nasrani, orang musyrik. Ittakhadallahu waladan, Allah punya anak. Subhanahu, maha suci lah dirinya. Jadi subhana itu maha suci. Hu kembali ke dirinya. Subhanahu, maha suci lah dirinya. Ballahu ma fis samawati wal ardi, miliknya lah seluruh apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Maksudnya tidak pantas dia punya anak. Masa punya anak sementara dia sendiri adalah penguasa, pemilik dan pengatur alam semesta. Moga-moga kemari moga-moga itu yang dalam tafsir istilah seperti itu. Jadi Allah menegaskan bahwa dirinya lah pemilik langit, dirinya lah pemilik bumi, dirinya lah pemilik langit dan bumi dan segala apa isinya, sehingga dirinya sama sekali tidak butuh dengan yang namanya anak atau pasangan. Jadi ada makna tersirat di balik ungkapan Allah, dirinya lah pemilik langit dan bumi serta isinya. Itu maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan apapun dari makhluk hidup. Terbutuh budak, terbutuh pemajikan, tidak butuh apa-apa dari makhluk sama sekali. Itu penegasan dari mana? Ballahu ma fis samawati kullun lahu qanitun. Segala yang ada di semesta ini qanitun, tunduk padanya. Buat apa lagi punya keturunan? Buat apa lagi punya pasangan? Seluruh yang ada di semesta ini qanitun, tunduk padanya. Qanit, makanya kalau ada perempuan namanya qanita, itu berarti wanita yang taat, wanita yang menurut, wanita yang soleha. Qanita itu nama yang jarang di Indonesia.
Konita padahal bagus nama itu. Ayo namanya Harese Pak, ayo namanya Harese, ayo nama gitu. Mengeja teh sudah susah. Nama Latin gitu kan udah susah kan. Tapi nama Arab masih banyak, Konita itu masih ada. Nama Arab. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dia juga yang mendesain, membuat langit dan bumi ini mempesona. Dialah yang mengindahkan semua yang ada, membuat indah, membuat teratur, membuat rapi, membuat tidak ada sedikit pun kesalahan dalam tata kelola alam semesta ini. Bumi di tempatnya, matahari di tempatnya dan sebagainya. Itu adalah Allah sebagai Badi'us samawati wal ard. Dulu saya pernah menjelaskan, bumi ini Pak, itu satu titik dari 2 miliar benda langit yang ada dalam satu galaksi, namanya Bima Sakti. Bumi itu satu titik dari 2 miliar benda langit, bintang-bintang yang besar itu, dalam satu namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti yang berisi 2 miliar bintang itu hanya satu titik dari 2 miliar galaksi berikutnya. Nah, satu rumpun galaksi yang 2 miliar dari 2 miliar ini, ada penemuan baru sekarang. Itu hanya satu titik dari 17 triliun galaksi model gitu lagi di alam semesta. Jadi dalam skala alam raya kita ini Pak, bukan kecil lagi, udah benar-benar super kecil gitu ini. Dalam skala alam raya kita nggak ada apa-apanya, segede debu pun tidak. Tapi yang kecil segede debu ini, masya Allah, sombongnya luar biasa. Tadi saya baca ayatnya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu akan melampaui batas. Kapan? Saat dia merasa punya jabatan, melewati batasnya, zolim, kebatur. Punya harta, melewati batasannya, zolim dengan hartanya, maksiat dengan hartanya. Punya ilmu, zolim dengan ilmunya, membodohi publik, membodohi orang awam, menyaingi para ulama, menjatuhkan para ulama sambil membodohi yang bodoh. Itu namanya togut dengan yang dia miliki. Togo itu isim fa'ilnya togi itu togut. Maka togut itu jangan disematkan hanya ke satu pihak. Togut itu siapapun yang istagna, yang melampaui batas, itu namanya togut. Siapapun yang melampaui batas namanya togut. Jelma beunghar bisa jadi togut, alim ulama bisa jadi togut, pejabat bisa jadi togut. Kapan? Saat dia kalla innal insana la yatgha, melampaui batasnya. Berarti setiap kita berpotensi jadi togut. Aya nu togut ku miskin aya. Ngaranna miskin sombong. Allah sudah ingatkan, Nabi sudah ingatkan, ada 3 orang yang dosanya didobel-dobelkan. Siapa? Yang ketiga, al-ailun mustakbir, orang miskin yang sombong, dosanya dilipat gandakan, double-double itu. Yang pertama malikun zalim, penguasa zalim, dosanya didobel-dobel itu, dilapis-lapis. Karena dia punya kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan yang dia bisa, tapi dia malah menggunakan kezaliman, bikin kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Itu double-double dosanya. Penguasa zalim, malikun zalim. Memang di sini sebutnya malik, raja, tapi kita artikan penguasa. Sama, raja juga penguasa. Zaman dulu namanya raja. Lalu yang kedua adalah tadi syekhun zanin, aki-aki zina. Itu dosanya double-double, pakai aki zina terbaik. Anak muda zina bukan leuheung, tapi maksudnya anak muda ya kesempatan tobat masih lama. Kalau aki-aki berzina, waliyazubillah, itu kalau bahasa polisnya pasal berlapis itu, dosa berlapis itu, di double-double itu, jungto itu balatak itu, aki-aki berzina, syekhun zanin. Yang ketiga tadi, fakirun au ailun mustakbir, si miskin yang sombong. Nah, jadi setiap kita berpotensi jadi togut.
kalau kita melampaui batas. Dan orang melampaui batas itu, kata Al-Quran, kapan? Istagna an ra'ahu stagna, saat ia menganggap dirinya, menganggap, karena hakikatnya dia tidak punya sebenarnya, hanya titipan dari Allah. An ra'ahu, saat ia menganggap dirinya istagna, punya dan cukup. Kalau benar-benar saat dia punya mah berarti emang dia memiliki. Tapi di sini Allah menegaskan, bukan saat dia punya, saat dia merasa punya, merasa menganggap. Dan hakikatnya bukan punya dia. Semua yang ada halamika wa ilaika, itu darimu ya Allah, kembali kepadamu. Nah, itu orang menjadi togut gara-gara dia punya, biasanya begitu. Kata Quran, Al-Karim kata saya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a ustaghna. Nah, jadi manusia itu adalah satu titik kecil dari titik yang kecil di alam raya yang sangat besar ini. 1 dari 2 miliar, 2 miliar dari 2 miliar, 2 miliar ini dari 17 triliun. Dan 17 triliun galaksi ini yang berisi setiap galaksinya 2 miliar benda langit, itu dibanding arasnya Allah saja hanya seperti cincin dilempar di padang pasir. Ya Allah, Pak, kita ini kalau merasakan betapa kecilnya kita dan besarnya Allah, hidup itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Kalau kita merasa ini betul-betul ya Allah, betapa kecilnya aku, betapa lemahnya aku, dan betapa besar kuasa dan hebatnya Engkau, maka di dunia ini tidak ada yang perlu kita was-waskan kecuali nasib kita di akhirat nanti. Kita kan kadang merasa lemah, merasa tidak punya, merasa tidak bisa, karena kita belum menghadirkan kemahabesaran Allah dalam diri kita. Baru karena masalah dunia gede, tidak. Kalau kita ingat besarnya masalah dunia, bayangkanlah kita punya Allah yang maha besar segala-galanya. Kalau kita mendapati masalah besar dalam dunia, langsung balikan, kita punya yang maha besar dari segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah kita jadi sepele, kembalikan kepada Allah. Itulah pentingnya kita mendalami setiap makna dari Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Kabir, Al-Badi, dan lain sebagainya. Nabi sampai menjamin, lillahi, Allah punya 100 nama, 99 atau 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya Asmaul Husna, dakhalal jannah, masuk surga, Pak. Lillahi tis'un wa tis'una isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang hiji, nu ngahapalkeuna bakal masuk ke dalam surga. Memang ulama menjelaskan ahsa di situ bukan hanya hafal, tetapi paham artinya dan mengamalkan akhlaknya. Tapi kalau lihat teks hadis itu tidak. Hadis itu hanya menyebutkan siapa yang menghafalnya masuk surga, dan itu yang kita pegang. Pembahasan lanjutan itu mulai lagi. Ingat aja ini teksnya hadisnya begitu. Siapa yang hafal? Buktinya apa? Buktinya barang siapa yang menzikirkan subhanallah wa bihamdi, maka nanti pahalanya di akhirat moal kawadahan. Artinya sangat berat sekali itu subhanallah wa bihamdi. Apakah mengamalkan akhlaknya? Enggak, menyebutnya saja, membaca zikirnya saja. Artinya kalau hadisnya menyebut barang siapa membaca, ya udah membaca. Terjemahan dalamnya nanti lagi, cukup itu aja. Barang siapa membaca subhanallah bihamdi, nanti pahala di akhiratnya bahasa paribasa aja memang muhammadah. Saking besar dan banyak. Ini juga sama, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna masuk surga. Mangga bidi bade di PR-keun mangga ku abdi kasih jalan di PR-keun Asmaul Husna, satahun ke tahun hareup urang contes deui Asmaul Husna. Dilakukan jika sata Pak Ginanjar mangga mau dirarap seperti SD dulu mangga. Tapi setidaknya seumur hidup kita hafal al-asma al-husna. Insyaallah mudah-mudahan ini pintu kita mengenal ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara dasar.
sebelum sejarah yang lebih dalamnya lagi. Nah, perkataan orang-orang ahli kitab Yahudi, Nasrani dan musyrikin yang mengatakan Allah punya anak itu sangat menyakiti Allah. Minggu lalu kita belajar Al-Adab Al-Mufrad. Ya, hari apa kemarin belajar kita? Hari Jumat. Apa kata Nabi SAW? Laisa ahadun wala syai'un, tidak ada siapapun, tidak ada apapun asbaru yang lebih sabar daripada Allah yang tiap hari mendengar bahwa dirinya punya anak. Jadi kata Nabi, di wujud ini, di alam semesta ini, baik dunianya, baik gaibnya, baik lahirnya, baik zahirnya, baik batinnya, semua itu tidak ada yang lebih sabar dari Allah. Kenapa? Allah mah dikatain punya anak, tapi Allah sabar. Dan tidak ada yang lebih sabar dari itu. Tapi lihat makhluknya sudah marah-marah. Takadu samawati yatafartarna wal ardu wal jibalu, hampir saja langit roboh, bumi meletus, gunung-gunung meledak. Kapan? Ketika disebutkan anda'au lirrahmani walada, ketika mereka mendengar ada makhluknya yang namanya manusia, da'au, menyebut Allahu walada, Allah punya anak. Bayangkan, nu ngamuk teh langitna, nu ngamuk teh bumina, gunung-gunung ngamuk, kata Pak. Mereka tidak tahan sebenarnya ingin menumpahkan apa yang ada di gunung, apa yang di langit, apa yang di bumi. Kapan? Anda'au lirrahmani walada, saat mendengar Tuhan mereka disebut punya anak. Marah alam semesta, Pak. Marah alam semesta ini. Allahnya sabar, tapi alam semesta marah. Ketika Nabi SAW disebutkan bagi-bagi bagi-bagi hadiah, artinya bagi-bagi hadiah. Tiba-tiba ada orang mengatakan Muhammad atau Nabi kita ngabagi nanti tidak adil, tidak sesuai dengan wajibullah, tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Itu Nabi SAW merah mukanya, marah. Disebutkan ngabagi tidak adil. Di kisah lain mah lebih parahnya, marahnya itu, kalau bukan aku yang adil, siapa yang bisa adil? Jangan kami bisa adil, selain saya. Itu Rasulullah. Tak ini mau beliau bersabar. Tapi merah sudah mukanya, nadanya sudah mendesak gitu, nafasnya. Marah sekali. Ada orang kalangan Ansar lagi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak ada yang membagi pembagian, tetapi Nabi menahan diri. Umar masih gobang, Pak, masih gobang kan? Dek kau ikirane itu jauh Pak. Wani-wani kalau Umar itu. Tapi Rasulullah begini, laqad udiya Musa akbar min hadza fasabar. Nabi Musa diuji lebih parah dari ini kelakuan kaumnya, tapi dia bersabar. Aku pun ingin meniru kesabaran Musa. Seorang Nabi mengatakan demikian. Musa diuji lebih dariku, tapi dia bersabar. Makanya di antara hikmah kenapa Allah banyak menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, apa kata Quran tujuannya? Linusabbita bihi fuadak, untuk menghibur hatimu wahai Muhammad. Banyaknya kisah di Al-Quran, tujuannya itu diantaranya selain pelajaran untuk menghibur Nabi Muhammad. Kalau dalam dakwahnya ada sesuatu, ingat ke Nabi zaman dahulu. Linusabbita bihi fuadak, menguatkan tasbih hati Nabi ketika menghadapi dakwah, hiburan. Sahabatnya disiksa, belum punya kekuatan melawan. Apa Nabi mengatakan? Dulu di zaman Nabi Yunus, ayah orang digergaji kerajaan zalim, dibelah dua, disuruh murtad, tapi mereka bersabar. Ya, atau ayana dicambuk ku si Sumayyah, memang sabarlah insyaallah. Fa inna mau'idakum jannah, bagimu adalah surga. Nah itu. Jadi sangat berat sekali Pak.
orang yang mengklaim bahwa dirinya itu kepada Allah yang Maha Punya. Wa dzakara ta'ala qaulahu muttakhadallahu waladan summa nazzala nafsuhu an hadzal qaul al-batil wal firyatal mamqutah wa dzakara dilatal mantiqiyah al-aqliyah ala butlanin hada da'wah. Itu tafsirannya demikian, sudah saya jelaskan tadi. Fa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Bagaimana mungkin punya anak sementara dirinya berkuasa atas segala apapun, dan kalau berkehendak dia hanya cukup mengatakan kun fayakun. Kalau ada orang yang mengklaimkan kun fayakun kepada makhluk, maka itu dia sudah berbuat kemusyrikan. Karena ada apa yang begini, yang menisbatkan kun fayakun bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain, kepada makhluknya. Makhluknya ini dalam hierarki kisah itu tertinggi gitu. Sampai kalau musuhnya berhadapan tuh nggak usah gelut, payah mana payah, hirup mana hirup, gitu. Sacidum itu saucapnya. Jadi apa namanya? Dia berarti dia mengakui ada selain Allah kekuatan yang punya seperti itu, kun fayakun. Gelut yang musuhnya hanya mengatakan payah mana payah, hirup mana hirup. Nah ini berbahaya, jangan sampai i'tiqad semacam itu masuk secara tidak langsung, secara tidak terasa ke dalam i'tiqad kita, ke dalam akidah kita, bisa rusak kita. Hanya Allah satu-satunya al-wahid, the only one yang punya kekuasaan kun fayakun, bukan yang lain. Ini akidah penting kita jaga. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Mereka juga mengatakan laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Ini Bani Israil kepada Nabi Musa. Lau yukallimuna Allah. Kenapa Allah tidak ngomong langsung ke kita aja kalau kita pengen baik? Yahudi, Pak. Dulu keinginannya apa? Hei Musa, ud'ullah, minta kepada Allah, anakku mislaka, agar kami jadi nabi juga. Tuh Yahudi minta. Mislaka. Seperti kamu. Seperti kamu. Hei Musa, gini aja lah, daripada kamu capek dakwah, kieu bae kieu ngadoakan doa mustajab mana mah. Doain ke Allah supaya kami jadi nabi seperti kamu. Kamu gak usah repot dakwah. Gitu. Tapi kan tidak diijabah oleh Nabi Musa, tidak dihiraukan, karena ini mustahil gimana? Pengen jadi nabi sembarangan. Kalakuan teh. Wah, gitu. Tak ini mah bilang laula yukallimun Allah. Ini beda lagi nih. Geus kieu itu Musa ari teu bisa minta kami jadi nabi mah geus kieu we. Allah nawe langsung ngobrol jeung urang gitu kan. Yahudi mah bener tuh. Pohara ieu. Pohara curang. Laula yukallimun Allah. Langsung saja Allah ke kita lah. Enggak perlu nabi, enggak perlu rasul, enggak perlu kamu. Maka yang Yahudi mah sampai sekarang nu diagul-agul ke Nabi Musa kan Nabi Musa mah miskin. Teu diagul-agul Yahudi mah. Teu diaku. Saha nu diaku? Sulaiman, Daud. Sekarang mereka kalau berbangga diri, kamilah anak-anak Daud, kamilah anak-anak Sulaiman, begitu. Nabi Musa teu diaku. Kunaon? Ripuh. Padahal Nabi. Padahal syariat yang banyak berinteraksi dengan mereka, agama dan risalah dari tauhid sampai muamalah dan akhlak Nabi Musa. Tapi tidak berdegong Yahudi mah gitu. Embung dinisbatkeun kanu ripuh, kanu miskin, kanu teu kawasan itu. Nabi Musa mah teu boga naon. Jadi kami mah keturunan Daud dan Sulaiman gitu. Sok sekarang ada mereka membanggakan Musa, enggak ada, malah diolok-olok. Tapi Daud dan Sulaiman, oh ini leluhur kami nih. Kami ini putra-putra Daud, kami ini putra-putra Sulaiman, pewaris tahta dan haikalnya Sulaiman. Maka sekarang mereka mengklaim gitu. Konon katanya sudah gali tanah ulang. Beritanya seperti itu. Ingin mencari bekas-bekas mujizat Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau ada yang bertanya sekarang, kenapa orang Yahudi nggak pernah ngagul ke Nabi Musa? Tak eta, pedah Nabi Musa jelma biasa. Jelma biasa, tidak punya kekuasaan raja dan juga tidak punya kekayaan seperti Sulaiman. Jadi itu orang Yahudi begitu sikapnya kan. Nah, mereka juga maksudnya Nabi Muhammad itu diingatkan oleh Allah, Muhammad kamu harus banyak sabar. Baheula ge eta Yahudi teh kan Nabi Musa teh kitu leuwih parah. Laula yukallimun Allah,
atau langsung wae Allah lah ngobrol jeung urang. Hoyong naon perintah gitu. Tidak usah lewat kamu. Nah gitu, Yahudi. Luar biasa. Ibaratnya kieu Ustaz aya nyampaikeun tafsir deh. Aya jamaah, Ustaz, atuh langsung wae Allah lah ka urang gitu. Tong rewel mana geus ulah ceramah ulah pidato. Teu kudu lah. Sina Allah langsung wae ka urang gitu. Eta lamun aya nu kitu kumaha ge kira Pak. Kudu dipangpeng ku awin gitu. Bahasa baheula pangpeng karena tidak punya sama sekali ada. Juga pernah minta di sini juga. Arinallaha jahratan. Yahudi datang ke Musa. Hai Musa, kieu lah meh urang iman dia kabeh ya. Arinallaha jahratan. Hik pangnembongkeun Allah secara jahron, secara jahriyah, secara nampak. Luar biasa ya. Nah saat itu Nabi Musa terpancing oleh provokasi itu. Dia mintakan Allah supaya menampakkan dirinya. Falamma tajalla ja'alahu dakkan. Ketika Allah memunculkan cahayanya, ja'alahu dakkan. Gunung tiba-tiba bergoncang. Wa kharra Musa sa'iqa, ada dalam Al-Qur'an. Dan Musa tersungkur pingsan. Baru cahayanya tuh. Baru cahayanya. Baru tabir cahayanya, gunung meletus, Musa pingsan. Setelah itu taubat dan berlindung kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku berlindung kepadamu dari apa? Perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh yang dimaksud dalam tafsir adalah dari nyumponan kahoyong Yahudi anu teu masuk akal. Jadi itu tindakan bodoh, ya. Nyumponan orang Yahudi supaya nampakkan Allah itu bodoh, harusnya nggak usah ditanggapin. Dan Nabi Musa mengakui kesalahan itu. Para nabi itu kalau sudah berbuat salah, rata-rata begitu tobatnya. Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin, aku dulu adalah orang zalim. Nabi Musa juga sama, ya Allah, aku pernah menyumponan permintaan bodoh dan itu aku berlindung padamu. Jangan sampai itu terulang lagi. Akhirnya Allah ingatkan, kadzalika qala alladziina min qablihim misla qaulihim. Hei Muhammad, eta perkataan Yahudi kepadamu bahwa Allah punya anak, bahwa Allah segala macam, mirip dengan orang Yahudi zaman dulu. Misla qaulihim, seperti perkataan Yahudi dulu. Tashabbahat qulubuhum, hatena ge sarua. Gitu. Jadi Yahudi zaman Musa dengan Yahudi zaman Nabi Muhammad, tasyabahat qulubuhum, hati dan jiwa mereka sama. Misla qaulihim, perkataan lagi sarua. Artinya apa? Orang Yahudi musuh Islam zaman kiwari moal jauh beda dengan perkataan zaman dulu, dan hati dengkinya pun sama dengan hati dan karakternya zaman dulu. Sampai sekarang. Qad bayyana al-ayat liqaumi yuqinun. Kami sudah jelaskan tanda-tanda ayat-ayat ini. Liqaumi yuqinun, bagi orang yang mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'al an ashabil jahim. Hai Muhammad, urusanmu bukan hidayah manusia. Urusanmu bukan orang jadi iman atau tidak iman. Urusanmu bukan orang masuk Islam atau tidak masuk Islam. Urusanmu cuma satu, apa? Menyampaikan dakwah. Eta poinna. Inna arsalnaka bil haqqi, kamu bawa ini kebenaran, basyiran wa nadhiran, beri orang kabar gembira dengan surga, beri orang rasa takut dengan neraka. Eta hukumul Muhammad, tak dakwah saja. Ini tegaskan di sini. Laisa alaika, kamu tidak punya tanggung jawab mereka Islam atau tidak. Kamu tidak punya tanggung jawab mereka itu mau beriman atau tidak. Kamu tidak tanggung jawab mereka iman pada kiamat atau tidak. Tidak ada hubungannya. Kamu mah cukup sampaikan saja. Nu iman bere apal aya surga, nu ingkar bere apal aya neraka. Geus kitu dakwah. Itu intinya. Maka kita jangan dibebankan dengan hasil, Pak. Jangan dibebani pikiran kita dengan hasil. Tapi fokuskan gimana kita menunaikan tugas risalatu ad-dakwah. Tablighu dakwah ilan nas, menyampaikan yang penting. Nanti hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir demikian. Nanti insyaallah poin-poinnya ada 4 di pertemuan berikutnya, karena Allah taala bisawab, Allah taala bimuradi, wa ma taufiquna illa billah.